Clustering adalah salah satu subkategori data mining dan merupakan proses di mana sampel yang sama dibagi menjadi kelompok-kelompok yang disebut cluster. Setiap cluster termasuk sampel di mana anggota yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan sampel yang tersedia dari kelompok lain. Analisa cluster merupakan teknik multivariate yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek, mengklarifikasikan objek sehingga setiap objek yang paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam klaster yang sama. Algoritma Kamens merupakan salah satu algoritma dengan partisisional karena Kamens didasarkan pada penentuan jumlah awal kelompok dengan mendefinisikan nilai sentroid awalnya. Algoritma Kamens akan mengelompokkan item data dalam suatu dataset ke suatu klaster berdasarkan jarak terdekat nilai sentroid awal yang dipilih secara acak yang menjadi titik pusat awal. Akan dihitung jarak dengan semua data menggunakan rumus Euclidean distance. Data yang memiliki jarak pendek terhadap sentroid akan membuat sebuah klaster. Proses ini berkelanjutan sampai tidak terjadi perubahan pada setiap kelompok. Algoritma Kamens memiliki keuntungan yaitu satu, dalam implementasi menyelesaikan masalah. Algoritma Kamens sangat simpel serta fleksibel. Artinya, perhitungan komputasinya tidak terlalu rumit dan algoritma ini dapat diimplementasikan pada segala bidang. Dua, algoritma Kamens sangat mudah untuk dipahami, terutama dalam implementasi data yang sangat besar, serta dapat mengurangi kompleksitas data yang dimiliki. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh algoritma Kamens yaitu yang pertama, di algoritma Kamens, user memerlukan angka yang tepat dalam menentukan jumlah klaster sebanyak karena terkadang pusat klaster awal dapat berubah sehingga kejadian ini dapat mengakibatkan pengelompokan data menjadi tidak stabil. Yang selanjutnya, algoritma Kamens tidak dapat memaksimalkan dalam menentukan atau menginisialkan nilai sentroid awalnya. Karena pada pengelompokan data dengan algoritma Kamens sangat bergantung pada nilai sentroidnya. Yang ketiga, output dari Kamens tergantung pada nilai-nilai pusat yang dipilih pada clustering. Sehingga pada algoritma ini, nilai awal titik pusat cluster menjadi dasar dalam penentuan cluster. Pemilihan sentroid cluster awal secara acak akan memberikan pengaruh terhadap kinerja cluster tersebut. Beberapa penelitian dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada algoritma Kamens, yaitu yang pertama, perbaikan pada algoritma Kamens klasik untuk menghasilkan klaster yang lebih akurat. Algoritma yang diusulkan terdiri dari metode berdasarkan pemisahan data untuk menemukan sentroid awal sesuai dengan distribusi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan menghasilkan klaster yang lebih baik dalam waktu perhitungan yang singkat. Yang kedua, ada beberapa cara untuk menentukan nilai K. Sebagai jumlah klaster yang dibentuk secara dinamis, salah satunya adalah dengan cara metode elbow. Penelitian ini menyatakan bahwa metode elbow akan menentukan jumlah klaster yang sebenarnya pada satu dataset, nilai K akan terus meningkat pada setiap langkahnya, dan suatu saat nilai K akan mengalami penurunan dengan nilai yang besar. Saat seperti itulah akan terbentuk siku dari semua nilai K yang didapat dan siku tersebut menjadi nilai K yang diinginkan. Selanjutnya, langkah-langkah melakukan clustering dengan metode Kamens. Yang pertama, pilih jumlah cluster K. Yang kedua, inisialisasi K. Pusat cluster ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Pusat-pusat klaster diberi nilai awal dengan angka-angka random. Yang ketiga, alokasi semua data atau objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Demikian juga kedekatan suatu data ke klaster tertentu ditentukan jarak antara data dengan pusat klaster. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap data ke tiap pusat klaster. Jarak antara satu data dengan satu klaster tertentu akan menentukan suatu data masuk dalam klaster mana. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik, pusat klaster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut.
Yang keempat, hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data atau objek dalam klaster tertentu. Jika dikehendaki, dapat juga menggunakan median dari klaster tersebut. Jadi, rata-rata atau min bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipakai. Jika pusat klaster tidak berubah lagi, maka proses clustering selesai atau kembali ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak berubah lagi. Selanjutnya, fase pemahaman bisnis atau business understanding phase. Yang pertama, menentukan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Tujuan proyek adalah menganalisis data transaksi di sebuah superstore. Akan dilakukan 4 klaster, yaitu order priority. Yang pertama low, high, medium, dan critical, berdasarkan variabel order quantity dan sales. Jumlah rekor dari data tersebut adalah 8.399 dengan 21 variabel. Menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan dan menerjemahkan ke dalam tujuan data mining. Yang kedua, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Strategi awal untuk mencapai tujuan adalah melakukan pencarian data di internet. Selanjutnya, fase pemahaman data atau data understanding phase. Data set superstore sales yang didapat dari internet berupa dokumen spreadsheet. Yang pertama, mengumpulkan data. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset superstore sales. Yang kedua, menggunakan analisis penyelidikan data untuk menganalisis data lebih lanjut dan pencarian pengetahuan awal. Yang ketiga, mengevaluasi kualitas data. Yang keempat, jika diinginkan, pilih sebagian kecil kelompok data yang mungkin mengandung pola dari permasalahan. Variabel yang digunakan adalah order priority, order quantity, dan sales. Selanjutnya, fase pengolahan data atau data preparation fase. Yang pertama, siapkan data awal yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Fase ini merupakan pekerjaan berat yang perlu dilakukan secara intensif. Persiapan data mencakup semua kegiatan untuk membangun dataset superstore sales yang akan diterapkan ke dalam alat pemodelan dari data mentah awal berupa dataset superstore sales, dan selanjutnya akan dilakukan proses data mining. Yang kedua, pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai dengan analisis yang akan dilakukan. Variabel yang digunakan adalah order priority, order quantity, dan sales. Yang ketiga, siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Tahap ini merupakan tahap untuk memastikan data superstore sales yang dipilih telah layak untuk dilakukan pengolahan seperti terlihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya, fase pemodelan atau modeling fase. Fase pemodelan ini adalah fase yang secara langsung melibatkan teknik data mining dan menentukan algoritma yang akan dilakukan. Dalam hal ini, teknik data mining yang digunakan adalah teknik clustering dengan algoritma K-means seperti terlihat pada gambar yang kedua.
Yang selanjutnya adalah fase evaluasi atau evaluation fase. Yang pertama ada menerapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan. Pada fase awal, semua model sesuai dengan tujuan. Yang kedua, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Tidak terdapat permasalahan penting yang tidak tertangani. Yang ketiga, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Yang keempat, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas yang efektivitas. Hasil evaluasi mendapatkan kualitas seperti gambar selanjutnya. Terus yang terakhir ada fase penyebaran atau development fase. Dalam hal ini penyebaran dilakukan dengan pembuatan laporan dan artikel jurnal. Kesimpulannya adalah teknik clustering dengan algoritma Cummins dapat membantu pengelompokan data Superstore dalam pengambilan keputusan untuk order priority menjadi 4 kelompok, yaitu low, medium, high, dan critical. Pengetahuan yang didapat dari penelitian adalah kelompok order priority low. Kelompok ini memiliki anggota 1720 record dan merupakan kelompok yang dimiliki order quantity 25.797 dan sales 1908.495. Dengan kualitas hasil pengolahan data dari masing-masing kelompok adalah 100% seperti terlihat pada gambar 4. Dengan demikian, pengetahuan yang didapat dari penelitian ini akan bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam pemberian pelayanan terhadap pelanggan atau customers. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan penjualan.